Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera para rekan-rekan dan dosen sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Adi Wicaksono, Muhammad Zidan Sukromniam, dan Muhammad Satrio Purnomo. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu materi mengenai pembelajaran micro teaching, sebuah latihan mengajar yang terstruktur dalam skala kecil yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan kompetensi guru profesional. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sebenarnya micro teaching itu? Micro teaching adalah metode latihan mengajar dalam skala kecil yang dirancang khusus untuk mengembangkan keterampilan pedagogik calon guru secara bertahap dan secara terkontrol. Pelaksanaannya memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, durasi singkat, yaitu hanya berlangsung sekitar 5-15 menit per sesi. Yang kedua yaitu di bagian kelas kecil, yang biasanya hanya melibatkan 5-10 siswa atau rekan sejawat. Dan yang ketiga, berfokus terbatas, di mana setiap sesi latihannya biasanya hanya menerbitkan pada satu keterampilan mengajar yang tertentu saja. Ya, selanjutnya mari kita lihat sejarah dan perkembangan micro teaching metode ini. Pertama kali dikembangkan pada tahun 1963 di Stanford University oleh Dwight Allen beserta rekan-rekannya di Amerika Serikat. Memasuki tahun ke 1970-an, metode ini mulai menyebar secara global ke berbagai negara seperti Inggris, India, dan Australia. Di Indonesia sendiri, micro teaching mulai masuk pada tahun era 80-an yang dimulai di IKIP yang kini dikenal sebagai Universitas Pendidikan sebagai bagian penting dari kurikulum pendidikan guru. Hingga kini di era digital, micro teaching semakin dipercaya dengan adanya rekaman video, simulasi, virtual, serta sistem umpan balik secara online. Yang berikutnya adalah tujuan dari pelaksanaannya micro teaching itu sendiri. Secara umum, micro teaching dirancang untuk membangun kompetensi guru secara menyeluruh melalui latihan yang terfokus dalam berulang tujuan. Spesifikatnya meliputi yang pertama yaitu menguasai keterampilan dasar seperti teknik bertanya, menjelaskan materi, dan mengelola kelas secara efektif. Yang kedua yaitu melatih refleksi diri, di mana calon guru dapat mengevaluasi penampilannya melalui rekaman dan umpan balik yang objektif. Yang ketiga, membangun percaya diri sebelum nantinya benar-benar terjun menghadapi kelas yang sangat nyata. Serta keempat, mendorong inovasi, yaitu metode, memberikan ruang bagi calon-calon guru untuk bereksperimen dengan berbagai strategi pembelajaran secara aman tanpa berisiko yang sangat besar. Karakteristik utama 1. Skala kecil, kelas 5 hingga 10 orang. 2. Waktu singkat 5-15 menit. 3. Fokus tunggal, 1 keterampilan per sesi. 4. Umpan balik langsung dari pengamat dan supervisor. 5. Pengulangan, latihan berulang hingga mahir. Mengapa karakteristik ini penting? Setiap karakteristik dalam micro teaching saling mendukung untuk menciptakan lingkungan latihan yang aman, terukur, dan efektif. Keterampilan mengajar yang dilatih. Micro teaching melatih 8 keterampilan dasar mengajar yang menjadi fondasi kompetensi profesional guru. Bertanya, merumuskan pertanyaan yang memicu berpikir kritis siswa. Menjelaskan, menyampaikan materi secara sistematis dan mudah dipahami. Variasi stimulus,
menggunakan berbagai media dan metode untuk menjaga perhatian. Penguatan, memberikan respon positif untuk mendorong partisipasi siswa. Proses pelaksanaan microteaching: 1. Perencanaan, 2. Refleksi, 3. Pelaksanaan, 4. Umpan balik. Siklus ini dapat diulang beberapa kali hingga calon guru mencapai tingkat penguasaan yang diharapkan. Setiap putaran membawa perbaikan yang lebih matang. Peran pengamat dan umpan balik. Dosen pembimbing memberikan penilaian profesional dan saran pengembangan berbasis teori pedagogik. Rekan sejawat mengamati dari perspektif teman sebaya dan memberikan masukan konstruktif. Rekaman video memungkinkan calon guru melihat dirinya sehingga dan mengidentifikasi area perbaikan secara mandiri. Ialah 8 penampilan dasar, 15 menit durasi sesi latihan per putaran. Manfaat bagi calon guru ialah 1. Mengurangi kecemasan pengajar di kelas nyata, 2. Mengembangkan keterampilan kemampuan refleksi kritis, 3. Membangun portofolio praktikum pengajar, 4. Mempersiapkan diri menghadapi PPG dan sertifikasi. Manfaat bagi lembaga ialah memantau perkembangan kompetensi mahasiswa sebagai terstruktur, menyediakan data objektif untuk evaluasi program. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, microteaching bukan sekedar latihan. Ini adalah jembatan antara teori dan praktik yang membentuk guru profesional reflektif dan siap menghadapi dengan kelas nyata. Mulai dari 1 keterampilan, pilih 1 keterampilan mengajar dan kuasai terlebih dahulu. Manfaat dan rekaman yaitu rekaman sesi latihan dan dijadikan sebagai bahan refleksi utama. Ulangi dan tingkatkan, lakukan siklus latihan, berjuang hingga mencapai penguasaan optimal.